Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan saya Fitriana Listanti bersama teman saya. Saya Nutri Rama dengan NPM 20106310500004. Saya Anita dengan NPM 20106310500006. Saya Maria Esther Lita Dias dengan NPM 20106310500017. Saya Nurul Mesyara Saputri dengan NPM 20106310500026. Dan saya Muhammad Surya Aditya dengan NPM 20106310500021. Kali ini kami akan membahas materi tentang matematika Pitagoras. Dan yang akan kami bahas yang pertama adalah hubungan geometri dengan aljabar. Yang kedua adalah hubungan geometri dengan aritmatika. Yang ketiga adalah pembuktian teorema Pitagoras. Dan yang terakhir adalah perkembangan matematika Pitagoras pada zaman Babilonia dan Mesir. Pembahasan yang pertama yaitu hubungan geometri dan aljabar. Geometri berasal dari bahasa Yunani. Geo artinya bumi dan metron artinya ukuran. Maksudnya, aneka macam ukuran yang ada di bumi. Ukuran luas dengan 2 dimensi. Satuan luas dari milimeter persegi hingga kilometer persegi. Sedangkan aljabar sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Aljabar yang artinya pengumpulan kembali bagian yang rusak. Istilah ini diambil dari buku Aljabar wal Mukabala karya Al-Khawarizmi, ilmuwan Persia. Perhatikan rumus aljabar berikut dan hubungannya dengan geometri. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X min Y. Seperti yang kita ketahui, Pitagoras sangat dikenal dengan konsep geometrinya. Beliaulah yang pertama kali membuktikan teorema Pitagoras, yang dimana teoremanya sebagai berikut. Selanjutnya ada hubungan aritmatika dan geometri. Aritmatika atau aritmetika yang berasal dari bahasa Yunani atau yang disebut dengan aritmos atau jumlah sama dengan angka yang dulu biasa disebut ilmu hitung, merupakan cabang tertua atau pendahulu dari matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Sedangkan geometri berasal dari bahasa Yunani, geo artinya bumi dan metron artinya ukuran. Artinya aneka macam ukuran yang ada di bumi. Ukuran luas dengan 2 dimensi. Satuan luas dari milimeter persegi hingga kilometer persegi. Di sini terdapat rumus umum deret bilangan segitiga sama dengan 1/6n dikali n plus 1 dikali n plus 2. Kemudian ada pembuktian dari teorema Pitagoras. Yang pertama, pembuktian dari astronom India Bhaskara pada tahun 1114 sampai 1185.
Pembuktian ini didasarkan pada bangun ABCD yang berbentuk bujur sangkar dengan sisi C yang di dalamnya dibuat 4 buah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A dan B. Dengan konstruksi bangun tersebut, maka diperoleh luas dari PQRS ditambah 4 dikali luas ABQ atau luas segitiga sama dengan luas ABCD. Kemudian kita operasikan menjadi B min A kuadrat plus 4 dikali setengah A kali B sama dengan C kuadrat. Kemudian didapat B min A dikali B min A ditambah 4 dikali setengah A dikali B sama dengan C kuadrat. Kemudian diperoleh B kuadrat dikurang 2AB ditambah A kuadrat ditambah 2AB sama dengan C kuadrat. Kemudian diperoleh A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya pembuktian yang kedua menggunakan diagram Pythagoras. Pembuktian ini serupa dengan pembuktian yang pertama, di mana didasarkan pada bangun datar ABCD berbentuk bujur sangkar atau persegi yang di dalamnya memuat 4 buah segitiga siku-siku. Dari bangun tersebut diperoleh luas ABCD sama dengan luas UVWX ditambah 4 dikali luas segitiga. Kemudian A plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 4 dikali setengah AB. Dan diperoleh A plus B dikali A plus B sama dengan C kuadrat ditambah 4 dikali setengah AB. Kemudian A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Dan diperoleh hasilnya yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pembuktian teorema Pythagoras oleh Presiden J.A. Garfield. Luas trapesium sama dengan dalam kurung alas plus atas per 2 kali tinggi sama dengan dalam kurung A plus B per 2 dikali dalam kurung A plus B. Di lain pihak, luas trapesium sama dengan 2 dikali setengah AB plus setengah C kuadrat, sehingga A plus B per 2 dikali A plus B sama dengan 2 dikali setengah AB plus setengah C kuadrat. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan 2AB plus C kuadrat. Maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Bukti menggunakan garis tinggi dan sifat segitiga sebangun atau pembuktian Bhaskara yang kedua. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga ACD, sehingga B per C sama dengan C1 per C atau B2 sama dengan C dikali C1. Persamaan pertama. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga CBD sehingga A per C sama dengan C2 per A atau A2 sama dengan C dikali C2. Persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C dikali C1 per C dikali C2. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C dalam kurung C1 plus C2. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C dikali C. Maka A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya, perkembangan dalil Pythagoras pada zaman Mesir kuno dan pada zaman Babilonia. Perkembangan dalil Pythagoras pada zaman Mesir kuno dapat dijumpai metode pecahan dengan dalil Pythagoras serta perkembangan pesat yang dialami oleh matematika geometri. Bangsa Mesir kuno sangat subur setelah mengalami air bah dari sungai Nil, yang kemudian bangsa Mesir kuno tersebut menentukan luas lahannya dengan menggunakan dalil Pythagoras. Perkembangan dalil Pythagoras pada zaman Babilonia, yaitu pada saat itu bangsa Babilonia belum mengenal yang namanya kertas, dan untuk membuktikan adanya peninggalan diperlihatkan dalam bentuk kepingan tanah liat yang berisi pembuktian dalil Pythagoras serta terdapat angka-angka dan huruf-huruf paku yang bila diterjemahkan menjadi angka-angka yang kita kenal saat ini. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.